Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini, kita membahas tentang daftar kerugian potensial. Di mana pada pertemuan hari ini kita membahas bagaimana suatu perusahaan itu mendata data apa saja yang menjadi kerugian potensial atau kerugian yang berpengaruh besar terhadap operasional dari suatu perusahaan. Di sini ada kerugian potensial itu dibagi tiga, yaitu kerugian atas harta, kewajiban pihak ketiga, dan personal losses. Kerugian atas harta di sini tentu saja bagaimana harta perusahaan atau aset perusahaan itu bisa berkurang, baik aset tetap maupun aset bergeraknya, baik itu bisa ditimbulkan daripada kelalaian ya SDM yang kita miliki, kemudian akibat dari aset itu sendiri misalnya telah usang atau telah mengalami penyusutan. Kemudian di sini ada penyebab kerugiannya adalah bahaya fisik, sosial, dan ekonomi. Tentu saja kalau bahaya fisik ini lebih kepada bagaimana perusahaan itu tidak bisa memaintain dengan baik SDM yang dimiliki, kemudian harta atau peralatan mesin dan lain sebagainya yang berhubungan dengan operasional suatu perusahaan. Bahaya sosial ini lebih kepada bagaimana kita menyikapi atau perusahaan menyikapi efek yang timbul di masyarakat, yaitu misalnya kalau di industri itu ada limbah, ya pengelolaan limbahnya baik atau tidak di situ misalnya ya. Dan bisa juga terjadi akibat adanya demonstrasi pada masyarakat sekitar pabrik misalnya atau sekitar perusahaan yang merasa dirugikan atas aktivitas perusahaan yang kita lakukan misalnya ya. Selanjutnya bahaya ekonomi ini lebih kepada makro ekonomi yang terjadi di Indonesia, misalnya akibat suku bunga, inflasi, perubahan mata uang, ataupun kondisi pandemi, yaitu bisa menyebabkan kerugian. Kalau macam-macam kerugian di sini ada langsung, tidak langsung, serta net income. Kerugian langsung di sini bisa berakibat efeknya kepada perusahaan yang ditimbulkan. Ya, misalnya produk yang cacat, ya, yang mengakibatkan konsumen itu komplain. Kalau kerugian tidak langsung itu bisa mengakibatkan keberlangsungan perusahaan itu lambat laun akan berkurang, ya. Jadi efeknya itu lebih di masa mendatang. Kemudian ada kerugian net income, ini juga diakibatkan karena berkurangnya laba yang diperoleh suatu perusahaan. Subjek kerugian ini ada kepemilikan, jual beli bersyarat, bailments, lisensi, ya, kredit dengan jaminan, sewa menyewa, serta easement. Jadi semuanya ini merupakan subjek daripada kerugian harta yang menjadi penyebab timbulnya kerugian daripada suatu aset yang kita miliki. Ya. Menghitung nilai kerugian di sini bisa menggunakan nilai buku yang sering dipakai di dalam akuntansi, atau nilai taksiran pajak, ini juga bisa terjadi. Misalnya pajaknya berhitungan berapa persen, ya, biaya yang sesungguhnya dari harta, kemudian nilai pasar atau nilai yang berlaku di pasaran itu berapa, biaya penggantian dikurangi dengan penyusutan dan keusangan. Ya, biasanya terjadi pada harta tetap ataupun mesin operasional perusahaan atau pabrik. Perbaikan atau penggantian ini dipilih apabila tentu saja cash flow yang dikeluarkan untuk biaya penggantian ini tidak begitu besar, ya, maka akan diperbaiki. Tapi kalau cash flow-nya itu bedanya hanya 10% atau 5%, lebih baik dia membeli atau mengganti dengan yang baru dengan umur ekonomis yang lebih panjang. Sumber kerugian net income ini banyak penyebabnya, ada 5, ya, antara lain kerugian uang sewa. Ya, misalnya di masa pandemi kemarin nih udah sewa 1 tahun, ternyata yang dipakai hanya 3 bulan saja karena pemberlakuan misalnya PSBB ataupun kemarin itu PPKM, ya. Gangguan terhadap operasi perusahaan, ya, biasanya pengurangan jam kerja, banyak yang WFH, atau yang biasanya 70%, 80% bekerja, ini hanya 30%-nya saja. Baiknya PHK dan lain sebagainya. Gangguan tidak terduga di dalam bisnis, ya, misalnya mesin pabrik yang tiba-tiba harus beroperasi 12 jam,
ini hanya beroperasi 5 jam saja karena maintenance daripada mesin itu tidak baik. Hilangnya laba dari barang yang jadinya mesti dijual ini rusak. Nah, bisa saja terjadi akibat salah penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian adanya kelonggaran kebijakan piutang. Ya, banyak perusahaan yang teledor dalam hal penagihan karena kesulitan dari pihak konsumennya atau kliennya. Biaya yang meningkat juga menjadi sumber kerugian daripada net income itu sendiri. Ya, biaya-biaya menjadi melonjak. Tanggung jawab atas kerugian pihak lain ini bisa menjadi jenis tanggung jawab yang sah, bisa melalui hukum sipil atau perdata, bahkan hukum pidana. Jadi bagaimana membuat itu merasa bertanggung jawab? Ya, ini adalah jeratan hukum perdata dan pidana. Sumber tanggung jawab sipil di sini bisa berupa kontrak, timbul akibat kelalaian, penipuan, ya, tindakan atau aktivitas lain, misalnya di luar itu, misalnya kecelakaan dan lain sebagainya. Cara menentukan tanggung jawab sipil di sini bisa berpegang teguh pada hukum, perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu tergantung kepada jenis kontrak yang akan kita tanda tangani atau kita sepakati. Apakah nanti kalau melanggar kontrak itu bisa masuk ke pidana atau ke perdata. Kemudian ada sifat kerugian. Di sini bersifat khusus dan umum. Kalau khusus ini efeknya hanya di dalam perusahaan saja atau internal. Tapi kalau bersifat umum bisa merugikan lembaga, pihak ketiga maupun bahkan pemerintah. Misalnya kita lalai dalam membayar pajak. Nah, ini bisa bersifat umum di sini. Konsep tanggung jawab di sini atas kelalaian ya, tentu saja yang bisa mengakibatkan penjara di sini adalah pidana. Pembelaan ini bisa melalui lembaga-lembaga bantuan, misalnya kalau berhubungan dengan hukum bisa kita ke LBH ya, sifatnya lebih lembaga bantuan hukum itu lebih fleksibel dibanding kita menyewa pengacara lebih mahal misalnya ya, atau bisa juga melalui dinas sosial apabila memang berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Tanggung jawab yang berhubungan dengan perbuatan orang lain di sini bisa berupa karyawan dan tanggung jawab yang dipikul oleh perusahaan. Ini tergantung sekali lagi kepada kesepakatan pada saat kontrak atau kesepakatan kerja itu disepakati. Mungkin demikian penjelasan untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.